siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan menampilkan presentasi kelompok kami mengenai perencanaan pajak atas aktiva tetap dalam kasus depresiasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Regina dengan NIM 23 2021 136. Perkenalkan, nama saya Rizka Lumira dengan NIM 23 2021 062. Saya Sela Prastini dengan NIM 23 2021 014. Saya Catherine Pulus dengan NIM 23 2018 102. Saya Fana Indira dengan NIM 23 2021 111. Dan saya Pipit Rizkapuri dengan NIM 23 2021 165. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman dan Mas David, kami dari kelompok 2 saat ini akan mempresentasikan mengenai perencanaan pajak atas aktiva tetap dengan metode depresiasi. Silakan menyaksikan. Perusahaan adalah salah satu bentuk usaha yang ada di Indonesia. Perusahaan itu bersifat tetap dan tujuan dari perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan atau laba. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan memerlukan aktiva guna memperlancar kegiatan usahanya dan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktiva adalah komponen pada neraca yang sangat penting karena dapat memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva juga mempengaruhi laporan keuangan karena berpengaruh terhadap kewajaran penilaiannya. Dan pengeluaran kas untuk biaya perolehan aktiva akan mempengaruhi ketentuan pajak penghasilan. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Walaupun memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, pada umumnya akan mengalami penyusutan juga karena manfaat yang diberikan semakin lama akan semakin menurun. Dalam aset tetap ada depresiasi. Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Dalam ini, menurut ketentuan perpajakan, atas pembelian harta berwujud yang masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus. Jika perusahaan membebankan pembelian harta berwujud tersebut di laporan laba rugi, maka akan dilakukan koreksi fiskal dalam menghitung penghasilan pajak penghasilan badan. Pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan faktor pengurang laba sehingga banyak perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya dengan cara efisiensi pembayaran pajak dengan memanfaatkan metode penyusutan aset. Pengalokasian biaya penyusutan juga merupakan hal yang penting. Penggunaan metode penyusutan juga harus diperhatikan. Apabila tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku atau kondisi suatu perusahaan, maka dapat mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan setiap periode akuntansi, mempengaruhi nilai dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, dan juga akan berpengaruh pada besarnya nilai perhitungan pajak. Oleh karena itu, kelompok kami akan mempresentasikan selanjutnya bagaimana perusahaan bisa mengetahui metode penyusutan aktiva tetap yang tepat untuk menghitung depresiasi dalam rangka efisiensi beban perpajakan. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang ada adalah: yang pertama, apa saja penyusutan aktiva menurut standar akuntansi? Apa saja penyusutan aktiva yang diperkenankan menurut aturan perpajakan? Bagaimana perencanaan pajak pada penyusutan aktiva tetap? Dan apa saja manfaat dari penerapan penyusutan dalam meminimalkan beban pajak?
Tujuan dari pembuatan makalah dan presentasi saat ini adalah yang pertama untuk mengetahui apa saja penyusutan aktiva menurut standar akuntansi, yang kedua mengetahui metode penyusutan aktiva yang diperkenankan menurut aturan perpajakan, yang ketiga mengetahui dan memahami perencanaan pajak pada penyusutan aktiva tetap berdasarkan studi kasus tertentu, yang keempat mengetahui dan memahami manfaat dari penerapan penyusutan dalam meminimalkan beban pajak. Lalu, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan yang dimana pada pernyataan standar akuntansi atau biasa disebut sebagai PSAK tahun 2004 nomor 17 menjelaskan bahwa penyusutan atau depreciation adalah alokasi jumlah aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi terkadang dibebankan ke penempatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang dibebankan untuk digunakan selama lebih dari periode akuntansi dan biasanya memiliki suatu manfaat yang terbatas. Nah, selanjutnya penyusutan aktiva menurut standar akuntansi adalah proses pengakuan penurunan nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Sopar Lombatorean, penyusutan adalah proses alokasi sebagian harta perolehan aktiva yang diubah menjadi biaya atau biasa disebut sebagai cost collection, sehingga biaya tersebut bisa mengurangi laba usaha. Penyusutan aktiva juga diatur oleh standar akuntansi yang berbeda-beda di berbagai negara, tetapi pada dasarnya prinsipnya itu sama. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi beban penyusutan. Yang pertama adalah nilai perolehan, merupakan suatu jumlah yang dikeluarkan atau biaya yang timbul untuk memperoleh aktiva tersebut, dan harga akan dicatat sesuai dengan nilai perolehannya. Lalu yang kedua ada nilai sisa, adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Lalu yang ketiga ada sifat aktiva. Sifat dan cara penggunaan aktiva juga bisa mempengaruhi besar kecilnya penentuan biaya penyusutan. Lalu yang terakhir ada masa manfaat atau umur aktiva. Nah, periode suatu aktiva yang biasanya selalu diharapkan di dalam perusahaan. Menurut PSAK tahun 2004, penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan. Kelompok pertama adalah berdasarkan waktu. Dalam kelompok ini, ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode garis lurus atau biasa disebut dengan straight line method, yang dimana penyusutan tiap tahunnya adalah nilai perolehan dikurangi nilai residu, lalu dibagi dengan umur pemakaiannya. Lalu yang kedua ada metode pembebanan menurun atau biasa disebut sebagai declining balance method, yang akan menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang dapat disusutkan. Biasanya menggunakan rumus biaya awal dikurangi dengan nilai sisa. Lalu metode saldo menurun juga biasanya sering digunakan dan dipakai di dalam perpajakan. Lalu kelompok kedua adalah berdasarkan penggunaannya. Nah, ada dua metode yang digunakan juga. Yang pertama adalah metode jam jasa atau disebut sebagai service hour method, yang dimana penyusutan tiap tahunnya adalah nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran jam kerja produktifnya. Lalu, metode kedua adalah metode jumlah unit produksi atau biasa disebut dengan productive output method, yang dimana penyusutan tiap tahunnya adalah nilai perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi taksiran jumlah produksi. Kelompok ketiga adalah berdasarkan kriteria lainnya. Nah, di kelompok ketiga ini ada dua metode juga. Yang pertama ada metode berdasarkan jenis dan kelompok atau biasa disebut sebagai group and composite method, yang dimana penyusutan tiap tahunnya adalah nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran rata-rata umur grup aktiva. Lalu metode kedua adalah metode anuitas atau biasa disebut sebagai annuity method, yang dimana penyusutan tiap tahunnya adalah harga pokok dikurangi present value nilai buku dibagi dengan PVIF. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membahas mengenai penyusutan aktiva tetap menurut aturan perpajakan. Jadi, penyusutan sendiri merupakan konsep alokasi harga perolehan harga tetap berwujud. Apa aja sih harta tetap berwujud? Nah, harta tetap berwujud ini digolongkan menjadi dua, yaitu bukan bangunan dan bangunan. Nah, berikut merupakan tabel pengelompokan harta berwujud bukan bangunan dan bangunan.
Jadi yang pertama itu adalah bukan bangunan. Ada 4 kelompok, di mana kelompok 1 itu memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif metode garis lurus sebesar 25% dan metode saldo menurun sebesar 50%. Contoh dari bukan bangunan kelompok 1 ini ada peralatan dari kayu seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Lalu untuk kelompok yang kedua itu dengan masa manfaat 8 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 12,5% dan metode saldo menurun sebesar 25%. Contohnya itu seperti mesin ringan yang bisa dipindah-pindahkan. Contohnya itu ada telepon. Lalu untuk kelompok yang ketiga itu memiliki masa manfaat 16 tahun lalu dengan tarif metode garis lurus sebesar 6,25% dan metode saldo menurun sebesar 12,5%. Contohnya itu ada gedung, jalan, jembatan. Lalu untuk kelompok yang keempat itu dengan masa manfaat 20 tahun dengan tarif metode garis lurus sebesar 5% dan metode saldo menurun sebesar 10%. Contohnya itu barang atau transportasi yang mempunyai berat di atas 1000 deadweight tonnage. Itu contohnya adalah kapal. Nah, lalu untuk yang termasuk bangunan itu ada 2, yaitu permanen dan tidak permanen. Yang permanen sendiri itu dengan masa manfaat 20 tahun lalu dengan tarif metode garis lurus sebesar 5%. Itu contohnya kayak ada gedung, terus ada bangunan-bangunan gedung yang permanen gitu. Kalau untuk yang tidak permanen itu masa manfaatnya 10 tahun dengan metode garis lurus 10%. Contohnya itu kayak bangunan yang dibangun sementara untuk karyawan, kayak mes sementara karyawan. Lalu untuk yang selanjutnya ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 ini menjelaskan bahwa penyusutan fiskal adalah penyusutan yang didasarkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan atau yang biasa kita sebut PPh dengan mekanisme metode garis lurus dan metode saldo menurun. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Ini merupakan metode memperhatikan fungsi waktu daripada fungsi pemakaian. Nah, metode ini akan menghasilkan pembebanan penyusutan yang sama selama umur manfaat aset tetapnya. Misalnya kayak beli mesin seharga 1 juta. Nah, masa biaya penyusutan dari tahun pertama hingga tahun kelima itu sama nominalnya. Lalu untuk metode saldo menurun, ini tuh merupakan metode masih berkaitan dengan metode garis lurus karena biasanya beban penyusutan yang dihitung dengan metode ini besarnya 2 kali dari beban penyusutan yang dihitung dengan metode garis lurus. Nah, rumusnya itu ada biaya perolehan dikali dengan persentase garis lurus kali 2. Nah, kalau yang di garis lurus tadi itu kan nominal dari tahun pertama sampai tahun kelima itu sama. Kalau menggunakan saldo menurun, nominal dari tahun pertama hingga tahun kelima itu berbeda. Biasanya semakin lama itu semakin kecil nominalnya. Contohnya di tahun pertama biaya penyusutannya 400, lalu di tahun kedua 200, di tahun ketiga 100 dan seterusnya. Nah, untuk metode garis lurus ini sering digunakan oleh perusahaan yang memiliki aset dengan umur ekonomis yang relatif panjang dan nilai residunya tuh rendah. Contohnya apa? Contohnya itu seperti bangunan dan mesin. Lalu untuk saldo menurun biasanya digunakan perusahaan yang memiliki aset dengan ukuran umur ekonomis relatif pendek dan nilai residunya itu tinggi. Contohnya itu seperti komputer dan peralatan kantor. Baik, selanjutnya materi akan kita lanjutkan ke perencanaan pajak atas penyusutan aktiva tetap. Nah, pada slide PPT, kelompok kami telah mencantumkan contoh kasus suatu perusahaan dalam perencanaan pajak untuk penyusutan. Sebuah perusahaan PT Fulson adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan kemasan. Salah satu kegiatan yang dijalankan adalah memproduksi dan mengepakkan produk makanan kemasan.
Untuk menunjang kegiatan produksi PT Fulsun pada tahun mendatang, PT Fulsun ini membeli mesin produksi baru dengan harga perolehan sebesar 4 miliar rupiah dibandingkan dengan mesin yang lama. Kemudian mesin ini dikategorikan sebagai aset kelompok 1, yaitu bukan bangunan, dengan masa manfaatnya selama 4 tahun dan tidak ada nilai residunya. Diketahui juga bahwa nilai diskontonya adalah 20%. Serta pada tahun itu perusahaan atau PT Fulsun membuat perkiraan omset selama 4 tahun ke depan. Nah, untuk perkiraannya itu apa saja kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian PT Fulsun ini membuat perkiraan omset dalam 2 asumsi, yaitu asumsi pertama yang di sebelah kiri yaitu untuk pendapatan yang meningkat selama 4 tahun. Kemudian untuk asumsi kedua adalah apabila pendapatannya menurun selama 4 tahun. Nah, untuk tabel yang pertama itu adalah contoh asumsi apabila pendapatannya meningkat, yaitu pada tahun pertama sebesar 60 miliar, tahun kedua sebesar 80 miliar, tahun ketiga sebesar 90 miliar, lalu tahun keempat sebesar 95 miliar. Kemudian untuk tabel kedua yaitu asumsi apabila pendapatannya itu menurun selama 4 tahun, yaitu pada tahun pertama sebesar 90 miliar, tahun kedua sebesar 87 miliar, tahun ketiga sebesar 75 miliar, kemudian tahun keempat sebesar 55 miliar. Berdasarkan soal sebelumnya yang telah kita ketahui, kita diminta menghitung besarnya beban penyusutan PT Fulsun dari sisi beban maupun dari laba bersihnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan. Dengan adanya perbedaan jumlah biaya penyusutan baik menggunakan metode garis lurus maupun saldo menurun, kita bisa melakukan perencanaan pajak berdasarkan 2 metode tersebut. Pada metode saldo menurun, besaran pajak yang harus ditanggung perusahaan dari tahun ke tahun akan semakin kecil, melihat besarnya biaya dari tahun pertama sampai tahun keempat akan menurun. Sedangkan pada metode garis lurus, besarnya pajak yang harus ditanggung perusahaan adalah sama, karena pada metode garis lurus ini biaya perusahaan adalah konstan atau sebesar 1 miliar pada masing-masing tahun. Nah, berdasarkan 2 perbandingan tersebut, kita bisa melihat bahwa metode saldo menurun akan lebih menguntungkan karena biaya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan lebih sedikit seiring bertambahnya tahun. Jika kita asumsikan PT Fulsun memiliki omset lebih dari 50 miliar dan walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhir masa manfaat besarnya akumulasi beban penyusutan sama, namun jika kita tinjau dari nilai tunai atau present value-nya, jumlahnya akan berbeda. Mengapa demikian? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Perhitungan present value dapat kita lakukan dengan cara 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N, di mana I adalah jumlah diskontonya yang sudah kita ketahui di soal sebesar 20% dan N adalah jumlah tahun atau tahun masing-masing yang kita hitung. Kita sudah sajikan di dalam tabel di slide PPT perhitungan atau jumlah diskonto masing-masing tahun, yaitu pada periode pertama berdasarkan perhitungan atau rumus yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu menghasilkan tingkat diskon atau diskonto sebesar 0,8333. Kemudian pada periode kedua atau tahun kedua sebesar 0,6944. Kemudian pada periode ketiga sebesar 0,5787 dan terakhir pada periode keempat tingkat diskonto adalah sebesar 0,4822. Dari perhitungan nilai tingkat diskonto pada masing-masing periode sebelumnya, kita akan masukkan nih ke tabel biaya atau beban penyusutan pada masing-masing metode. Yaitu yang pertama kita akan lihat pada tahun pertama metode garis lurus. Untuk mengetahui nilai present value-nya, kita bisa menggunakan rumus tingkat diskonto dikalikan penyusutan, yaitu sebesar 0,833 dikalikan 1 miliar rupiah. Jadi kita akan menemukan atau mengetahui hasil present value-nya sebesar 833.300.000 rupiah. Kemudian untuk saldo menurun, kita bisa mengalihkan atau mencari dengan
rumus yang sama, yaitu 0,833 dikalikan biaya penyusutan sebesar 2 miliar rupiah menghasilkan nilai present value sebesar 1.666.600.000 rupiah. Nah, rumus ini, rumus tingkat diskonto dikalikan oleh biaya penyusutan pada masing-masing metode, kita gunakan untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga bisa kita dapatkan akumulasi dari present value baik metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Berdasarkan perhitungan present value masing-masing metode yang telah kita lakukan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa mesin yang pada saat perolehannya itu sebesar 4 miliar rupiah dengan masa manfaat 4 tahun serta dengan nilai diskonto sebesar 20% akan menghasilkan nilai sebesar 2.685.100.000 rupiah jika menggunakan metode garis lurus, dan akan menghasilkan sebesar 2.891.450.000 rupiah jika kita menggunakan metode saldo menurun. Berdasarkan hasil ini, present value dari metode saldo menurun akan lebih besar dari metode garis lurus, yang mana bisa dikatakan bahwa biaya penyusutan yang dibebankan dengan metode saldo menurun akan lebih besar nilainya dari metode garis lurus, sehingga pajak yang akan dibayarkan nantinya oleh perusahaan jika menggunakan metode saldo menurun akan lebih sedikit hasilnya jika dibandingkan dengan metode atau saldo dalam garis lurus. Oke, selanjutnya nih, karena kita sudah tahu berapa sih PV garis lurus, berapa PV saldo menurun, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus untuk mencari selisih antara PV saldo menurun dengan PV garis lurus. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada, yaitu PV saldo menurun dikurangi dengan PV garis lurus. Di sini PV saldo menurun sebesar 2.891.450.000 dikurangi dengan PV garis lurus sebesar 2.685.100.000. Maka dapat menemukan selisihnya nih sebesar 206.350.000. Oke, selanjutnya ini kita akan menghitung tentang perhitungan tarif pajak. Karena ini adalah BPH badan, maka kita tuh akan menghitung tarifnya sebesar 25%. Untuk perhitungannya sendiri maupun garis lurus atau saldo menurun itu sama ya teman-teman. Jadi nilai PV-nya akan dikalikan dengan tarif pajaknya. Karena tarif pajaknya sudah ketemu 25% dan juga nilai PV-nya setelah dihitung di atas, maka kita tinggal memasukkan nih, dan ketika hasilnya itu akan menemukan berapa sih manfaat pajaknya. Oke, untuk garis lurus dulu ya teman-teman, kita bahas dulu. Garis lurus ini adalah 25% harga tarif pajaknya dikali dengan nilai PV-nya dari PT Fulsan ini adalah 2.685.100.000. Maka manfaat pajak yang dapat dihasilkan itu adalah sebesar 671.275.000. Kemudian nih, kita akan menghitung juga menggunakan saldo menurun. Di saldo menurun caranya juga sama, yaitu tarif pajak sebesar 25% akan kita kalikan dengan nilai PV-nya, yaitu sebesar 2.891.450.000. Maka akan menghasilkan masa pajak sebesar 722.862.500. Nah, dari total kita nih udah tahu nih berapa sih manfaat pajaknya untuk saldo menurun dan garis lurus, maka kita dapat nih menghitung penghematan berapa sih yang terjadi pada PT Fulsan ini. Nah, itu dengan cara mengurangkan antara manfaat pajak dari saldo menurun dan juga garis lurus. Jadi, saldo menurun kan nilainya sebesar 722.862.500 akan kita kurangkan dengan manfaat pajak dari garis lurus sebesar 671.275.000, dan manfaat penghematan pajaknya itu akan sebesar 51.875.500. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih tentang asumsi kita apabila pendapatan dari perusahaan kita itu mengalami penurunan ataupun kenaikan sendiri.
Nah, untuk asumsi pertama kita ini kita akan bahas tentang perusahaan kita yang mengalami peningkatan pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan ini akan kita hitung menggunakan metode garis lurus maupun saldo menurun. Di dalam garis lurus ini kita dapat masukkan dulu nih pendapatan kita tiap tahun. Nah, dimasukin aja sesuai tabel yang kita sudah buat di sebelumnya, yaitu kita tinggal masukin sebesar 60 miliar pada tahun pertama, 80 miliar pada tahun kedua, tahun ketiga sebesar 90 miliar, dan juga tahun keempat sebesar 95 miliar. Untuk mendapatkan laba kotor tentu saja akan dikurangi dengan HPP. HPP-nya kita ini adalah 10 miliar. Dia akan ketemu nih, bisa dilihat di tabel teman-teman sebesar berapa laba kotornya setiap tahunnya. Untuk beban penyusutannya ini kita ada beban penyusutan mesin, beban gaji, beban pemasaran, dan juga beban administrasi. Di dalam beban penyusutan mesin ini, karena kita menggunakan metode garis lurus, tentu saja beban penyusutannya adalah sama, yaitu sebesar 1 miliar. Ketika beban itu sudah ketemu semuanya, teman-teman dapat dijumlah ya. Jadi dijumlah itu ketika hasilnya telah ditemukan, maka akan dikurangi, akan menjadi pengurang dalam perhitungan laba kotor. Nah, ketika laba kotor dikurangi dengan jumlah beban, akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Dapat dilihat nih teman-teman, berapa sih penghasilan kena pajak tiap tahun pada tabel ini. Ketika penghasilan kena pajak kita sudah ketahui, maka kita dapat mengalihkan dengan tarif pajak. Karena kita adalah badan, jadi kita kena PPh pajaknya itu sebesar 25% ya teman-teman. Dan ketika kita sudah tahu berapa nih beban pajak yang akan kita kenakan, maka penghasilan kena pajak kita akan dikurangi dengan beban pajak kita. Nah, ketika sudah dikurangi, itu akan menghasilkan laba bersih. Dapat dilihat teman-teman di tabel tuh berapa sih laba bersih tiap tahunnya, dapat diperhatiin ya teman-teman. Nah, ketika sudah kita lihat, maka laba bersih setiap tahunnya ini kita jumlahkan dan akan menghasilkan laba kita tahun ini. Oke, selanjutnya karena kita udah tahu berapa sih laba bersih tiap tahun garis lurus, ketika pendapatan meningkat, kita juga dapat menghitung PV garis lurus ini teman-teman. Dan di sini kita tinggal masukin nih garis lurusnya tiap tahun yang hasil labanya itu berapa, dimasukin ke laba bersihnya ini teman-teman. Dapat dilihat di tabel kan teman-teman. Kemudian untuk tingkat diskonnya ini angkanya dari mana sih? Angkanya ini dari perhitungan kita yang atas teman-teman. Yang PV sebelumnya itu yang telah kita hitung. Nah, untuk mencari PV-nya itu akan dikalikan antara laba bersih dengan tingkat diskonnya. Nah, dapat ditemukan nih PV dari tahun pertama itu sebesar 29.748.810.000. Kemudian PV tahun kedua sebesar 35.206.080.000. Kemudian ada tahun ketiga sebesar 33.680.340.000 dan tahun terakhir yaitu tahun keempat sebesar 29.872.290.000. Dan kemudian hasilnya semua dari PV perhitungan per tiap tahun itu akan kita jumlah teman-teman, dan itu akan menghasilkan jumlah laba bersih PV 4 tahun sebesar 128.507.520.000. Oke, next ini adalah kita akan membahas tentang asumsi pertama kita, tapi masih menggunakan metode saldo menurun teman-teman. Di sini pendapatannya kita tuh masih mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi kita dapat masukkan juga di dalam tabel. Dapat dilihat tabel nih teman-teman, pendapatan kita masih mengalami kenaikan. Namun dapat dilihat dalam beban penyusutan mesinnya teman-teman, karena kita menggunakan saldo menurun, tentu saja saldonya akan mengalami penurunan tiap tahun. Dan di tahun pertama ini kita asumsikan sebesar 2 miliar, tahun kedua sebesar 1 miliar, tahun ketiga sebesar 500 juta, dan juga tahun keempat sebesar 500 juta. Nah, ketika semua bebannya sudah kita ketahui, dari beban gaji, pemasaran, administrasi akan kita jumlah teman-teman. Termasuk juga beban penyusutannya teman-teman, itu akan dimasukkan, akan menghasilkan jumlah bebannya. Ketika jumlah bebannya ini telah diketahui teman-teman, kita kurangi, akan menjadi pengurang dalam laba kotor. Jadi laba kotor yang di atas itu akan dikurangi dengan jumlah beban, maka akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Ketika penghasilan kena pajak ini sudah diketahui semuanya, dapat dilihat tabel teman-teman, itu adalah perhitungannya. Nah, beban pajaknya itu akan dikali dengan
25%. Jadi penghasilan kena pajak yang telah kita hitung itu akan dikalikan 25% dan itu akan menghasilkan beban pajak kita, teman-teman. Nah, beban pajak itu akan menjadi pengurang penghasil kena pajak kita. Itu pengurang itu adalah untuk menghasilkan laba bersih ya, teman-teman. Dapat dilihat nih tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan juga tahun keempat. Ketika semuanya sudah diketahui, maka kita akan jumlahkan hasilnya dan itu akan menjadi laba bersih kita selama 4 tahun. Dan di sini adalah laba bersih kita 4 tahun itu sebesar 206.550 juta. Oke, untuk selanjutnya nih kita akan menghitung PV saldo menurun, teman-teman. Jadi ketika kita sudah tahu berapa sih laba bersih tiap tahun itu akan kita masukkan ke sini, teman-teman. Masih sama ya, teman-teman, caranya dengan menghitung PV garis lurus. Jadi hasil dari laba bersih akan kita kalikan dengan tingkat diskonnya. Nah, itu kita akan menghasilkan setiap PV setiap tahunnya, teman-teman. Nah, PV setiap tahun ini akan kita jumlah, teman-teman. Coba dilihat di tabel ya, teman-teman. Nah, itu adalah hasilnya, teman-teman. Nah, ketika hasilnya itu sudah diketahui, kita akan jumlah semuanya menjadi PV bersih setiap tahun selama 4 tahun, karena kita menggunakan 4 tahun ya, teman-teman. Jadi dapat ditemukan sebesar 126.645.055.000. Oke, setelah kita menghitung berapa sih garis lurus pada pendapatan kita yang mengalami penurunan, tentu saja kita perlu menghitung menggunakan metode kedua kita, yaitu saldo menurun ya, teman-teman. Di dalam saldo menurun ini sama, teman-teman, pendapatannya sama mengalami penurunan dari 90 miliar menjadi 87 miliar, menjadi 75 miliar, dan juga 55 miliar. Namun yang menjadi pembeda tentu saja di beban penyusutan mesin, yaitu sebesar 2 miliar menjadi 1 miliar, kemudian akan menjadi 500 juta, dan menjadi tahun keempat 500 juta. Sama ya, teman-teman, caranya pendapatan dikurangi dengan HPP akan menghasilkan laba kotor, kemudian beban-beban dijumlahkan, dan jumlah beban itu akan menjadi pengurang dalam laba kotor, dan hasilnya akan menjadi penghasilan kita yang kena pajak ya, teman-teman. Dan penghasilan kena pajak kita ini akan dikalikan dengan 25%, yaitu tarif pajaknya, teman-teman. Dan akan menghasilkan laba bersih. Laba bersihnya itu dari penghasilan kena pajak dikurangi dengan beban pajaknya. Di tahun pertama ini ada sebesar 57 miliar 450 juta, tahun kedua ada 55 miliar 950 juta, kemudian ada tahun ketiga sebesar 47 miliar 325 juta, dan juga tahun keempat sebesar 32 miliar 325 juta. Dan hasilnya akan kita jumlah nih, teman-teman, untuk mengetahui laba bersih selama 4 tahun, dan hasilnya adalah 193 miliar 50 juta. Oke, selanjutnya ini adalah menghitung PV garis lurus pada pendapatan kita yang mengalami penurunan. Nah, ini adalah caranya sama, teman-teman. Laba bersih akan dikalikan dengan tingkat diskon dan akan menghasilkan PV-nya nih, teman-teman. Dapat dilihat ya, teman-teman, hasilnya berapa aja pada tabel ini. Nah, ketika hasilnya sudah ketemu tiap tahun berapa PV-nya, maka kita akan jumlah. Nah, jumlah laba bersih PV selama 4 tahun itu sebesar 129 miliar 925 juta 995.000. Oke, selanjutnya kita juga perlu menghitung PV dari saldo menurun, teman-teman. Nah, di sini caranya sama, teman-teman. Laba bersih yang telah kita hitung itu akan kita bawa ke sini dan akan kita kalikan dengan tingkat diskon, dan hasilnya itu akan menghasilkan PV kita, teman-teman, tiap tahunnya. Nah, untuk dalam hal ini PV kita selama 4 tahun itu sebesar 129 miliar 698 juta 857.500, teman-teman. Oke, teman-teman, ternyata dapat kita lihat nih, ternyata di asumsi pertama kita yang pendapatannya naik terus maupun asumsi kedua kita ketika pendapatan turun terus, metode garis lurus dan saldo menurun tuh berbeda nih, teman-teman. Tapi yang harus kita lihat adalah ternyata
saldo menurun itu lebih baik ternyata dibandingkan dengan garis lurus. Jadi kita ketika menggunakan disarankan untuk menggunakan saldo menurun apabila ingin melakukan penghematan pajak. Oke, selanjutnya kita juga perlu menghitung PV dari saldo menurun, teman-teman. Nah, di sini caranya sama, teman-teman. Laba yang bersih yang telah kita hitung itu akan kita bawa ke sini dan akan kita kalikan dengan tiga diskon. Dan hasilnya itu akan menghasilkan PV kita, teman-teman, tiap tahunnya. Nah, untuk dalam hal ini PV kita selama 4 tahun itu sebesar 129.998.857.500, teman-teman. Oke, teman-teman, ternyata dapat kita lihat nih, ternyata di asumsi pertama kita yang pendapatannya naik terus maupun asumsi kedua kita ketika pendapatan turun terus, metode garis lurus dan saldo menurun tuh berbeda nih, teman-teman. Tapi yang harus kita lihat adalah ternyata saldo menurun itu lebih baik ternyata dibandingkan dengan garis lurus. Jadi kita ketika menggunakan disarankan untuk menggunakan saldo menurun apabila ingin melakukan penghematan pajak, teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang manfaat penyusutan untuk meminimalkan pajak. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui apa saja contoh-contoh atau asumsi yang sudah kelompok kami berikan untuk dijelaskan. Di situ kelompok kami menggunakan dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu, yaitu manfaat garis lurus untuk meminimalkan pajak. Nah, yang pertama itu ada strategi perencanaan pajak. Jadi metode garis lurus itu merupakan metode yang menghindari strategi perencanaan pajak yang agresif atau kompleks yang dapat mengurangi risiko pemeriksaan pajak. Kemudian yang kedua yaitu mudah diaplikasikan dalam akuntansi. Jadi ketika menggunakan metode garis lurus lebih mudah dan diaplikasikan dalam akuntansi sehingga mudah dalam menentukan target ketiga yaitu pendapatan yang lebih tinggi. Jadi pembayaran pajak yang lebih tinggi itu pada saat pendapatan meningkat karena metode ini tidak selalu memanfaatkan semua potongan pajak yang tersedia untuk mengurangi. Yang keempat adalah konsisten pengeluaran. Jadi konsisten pengeluaran ini yang dilakukan sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya aset tetap secara konsisten selama masa manfaatnya, sehingga menghasilkan beban penyusutan yang stabil dari tahun ke tahun, yang dapat membantu perusahaan dalam merencanakan dan memprediksi beban pajak yang lebih baik. Yang kelima yaitu pengurangan risiko manipulasi. Itu karena memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya penyusutan konsisten selama masa manfaat aset, sehingga dapat menghasilkan beban aset yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Untuk pembahasan yang kedua yaitu manfaat saldo menurun untuk meminimalkan pajak. Yang pertama, manfaat dari saldo menurun ini dalam meminimalkan beban pajak. Metode ini yang efisien dalam meminimalkan beban pajak jika dibandingkan dengan garis lurus. Kemudian yang kedua yaitu beban penyusutan. Jadi beban penyusutan dengan metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang tinggi untuk dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga laba yang dihasilkan semakin kecil dan beban pajak yang harus ditanggung juga semakin kecil. Yang ketiga yaitu berdasarkan perhitungan. Jadi pada saat berdasarkan perhitungan atas present value dengan diskonto 20%, metode penyusutan dengan menggunakan saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode garis lurus. Oleh karena itu, dapat dilakukan penghematan pajak dengan menggunakan metode saldo menurun. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu kondisi perusahaan mengalami peningkatan laba. Jadi, perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun merupakan metode efisien untuk meminimalkan beban pajak terutang pada PT Fulsun, apalagi kondisi perusahaan dalam mengalami peningkatan laba. Kemudian yang kelima yaitu pengurangan beban awal menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi, sehingga pengurangan beban awal yang menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada awal masa manfaat dan kemudian berkurang seiring waktu. Hal ini dapat mengakibatkan beban pajak yang lebih rendah di awal masa manfaat, yang dapat mengurangi beban pajak pada tahun-tahun pertama kepemilikan aset. Jadi, penutup dan kesimpulan pada kasus ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor
nomor 36 tahun 2008, pasal 11 ayat 1 diketahui bahwa metode yang diperbolehkan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, pada kasus ini perusahaan itu belum dapat memastikan besarnya laba bersih yang akan diperoleh pada periode tersebut, sehingga dibuatlah perkiraan pendapatan yang naik maupun turun selama 4 tahun berturut-turut. Dengan memperhitungkan nilai waktu uang atau present value, kita dapat menghitung besarnya beban depresiasi penyusutan dan melihat nilai sekarang dari depresiasi tersebut. Jika nilai beban depresiasi dinilai sekarang, maka akan diperoleh hasil yang sebenarnya dari perhitungan beban penyusutan tersebut. Dari perhitungan present value, beban penyusutan dengan metode saldo menurun itu kita ketahui bahwa bebannya itu lebih besar. Nah, yang mengartikan bahwa ketika beban perusahaan naik, maka kewajiban pajak akan menurun. Dan juga bisa kita simpulkan bahwa sebaiknya perusahaan itu menggunakan metode saldo menurun untuk menghitung depresiasinya. Kesimpulan dari kasus kelompok kami yaitu kebanyakan perusahaan lebih memilih metode yang penyusutannya itu mendekati harga perolehan karena penyusutan akan dianggap sebagai beban dan beban tersebut dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga terkadang penyusutan yang lebih besar akan mengakibatkan laba perusahaan menurun dan akan mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian berdasarkan contoh kasus pada PT Fulsul yang sudah kami buat, telah dilakukan perhitungan menggunakan metode lurus dan saldo menurun. Dari perhitungan tersebut bisa kita lihat dan kita bandingkan nih bahwa PT Fulsun itu ternyata lebih bisa menghemat pajak sebesar 51.875.500. Untuk startup yang pendapatan setiap tahunnya itu menurun, kita bisa menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun ini. Tetapi lebih disarankan untuk lebih menggunakan metode saldo menurun karena saldo menurun lebih memberikan penghematan pajak daripada metode garis lurus. Dari kasus kami dapat disimpulkan bahwa metode saldo menurun dalam menghitung biaya penyusutan akan lebih menguntungkan dari segi penghematan biaya. Meskipun penggunaan metode garis lurus itu lebih mudah atau lebih sederhana perhitungannya.